Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Salwa Sabella, nomor induk mahasiswa 4512 42012 dari Prodi Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya kita akan membahas apa sih kekayaan Indonesia yang begitu banyak, yaitu termasuk pada keanekaragaman hayati dan hutan tropisnya, di mana Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa dan hutan tropis yang sangat luas. Nah, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana kawasan hutan termasuk konservasi hutan, hutan lindung, dan hutan produksi. Nah, mengacu pada statistik Kehutanan Indonesia tahun 2013, total hutan termasuk perairan pedalaman dan ekosistem pesisir dan laut mencapai 129,43 juta hektar menurut KLHK tahun 2014. Nah, sementara statistik selanjutnya pada tahun 2017 menempatkan angka tersebut pada 125,92 juta hektar menurut KLHK 2018. Nah, ini menunjukkan bahwa kekayaan Indonesia berupa keanekaragaman hayati dan hutan tropis tiap tahunnya mengalami penurunan. Nah, dari banyaknya keanekaragaman hayati dan hutan tropis yang dimiliki Indonesia, Indonesia memiliki beberapa tantangan berat untuk melindungi dan mengelola sumber daya hutannya karena tingginya laju deforestasi, pembalakan liar, gesekan sosial atas hak hutan antara pemerintah dan komunitas lokal, dan masih banyak lagi tantangan-tantangan lainnya. Nah, di mana sumber yang mendasari banyak jika tidak sebagian besar dari tantangan ini terletak pada kebingungan dan ketidaksepakatan tentang siapa yang harus menguasai atas atau memiliki hutan Indonesia. Nah, penelitian tentang penggunaan lahan dan data pengedaran jauh mengungkap bahwa kawasan hutan yang signifikan sebenarnya adalah agroforestry yang ditanami masyarakat, lahan pertanian, dan padang rumput. Nah, pemerintah bagaimanapun memandangnya sebagai hutan alam atau lahan untuk dihutankan kembali untuk produksi kayu, dan ini sering mengakibatkan konflik. Nah, tantangan serius lainnya termasuk kebakaran hutan dan pengundulan hutan. Nah, adapun laju deforestasi sendiri di dalam dan di luar kawasan hutan di Indonesia tetap tinggi. Untuk periode 2011 sampai 2012 mencapai angka 613,480 hektar. Nah, di mana per tahunnya itu sering mengalami deforestasi. Ini menurut KLHK tahun 2014. Nah, melalui upaya yang lebih keras, pemerintah telah berhasil mengurangi laju deforestasi menjadi 480 juta hektar per tahun untuk periode 2016 sampai 2017. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan yang sudah saya jelaskan tadi, pemerintah sebenarnya telah meluncurkan beberapa kebijakan dan upaya, di mana memperkuat kerangka hukum yang ada, yaitu pemerintah meloloskan yang disebut Lex Spesial Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan hutan tindakan memburuk. Nah, sebagian kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat progresif sebelumnya inisiatif yang berkaitan dengan pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanannya yang diluncurkan pada bulan Oktober 2009, di mana Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 26% atau sebanyak 41% terhadap bisnis seperti biasa pada tahun 2020 dengan dukungan internasional. Nah, selain merancang kebijakan terkait untuk mencapai target tersebut, Indonesia juga melakukan 2 kali moratorium konsesi hutan dan lahan gambut selama 2 tahun berturut-turut, di mana pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca. Nah, dengan pemerintahan baru
melalui perancangan pembangunan nasional jangka menengah 2015 sampai 2019, pemerintah memulai rute kebijakan yang lebih ambisius untuk meningkatkan SFM dan tindakan konservasi. Ini menurut lampiran pertama Perpres nomor 2 tahun 2015. Nah, untuk pasca periode 2020, pemerintah membayangkan kemajuan di luar komitmen yang ada untuk pengurangan emisi. Nah, berdasarkan penilaian tingkat emisi negara tersebut, pemerintah telah menetapkan target pengurangan tanpa syarat sebesar 29% dan bersyarat target pengurangan hingga 41% dari skenario business as usual pada tahun 2030. Nah, ini menurut UNFCCC tahun 2016. Nah, adapun langkah dan kebijakan pengelolaan dan konservasi hutan telah berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu dan telah ditentukan oleh nilai-nilai sosial maupun nilai-nilai sosial, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Nah, membuat mereka bekerja secara efektif adalah hal yang serius menangani tantangan-tantangan yang dialami oleh Indonesia, di mana untuk mempromosikan SFM mengingat pertumbuhan skeptisisme tentang efektivitas kebijakan dan inisiatif pemerintah, dan kegagalan mekanisme antar pemerintah global untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, skema sertifikasi sukarela dipandang sebagai alternatif yang layak untuk mempertahankan kebijakan dan peraturan wajib yang ada secara nasional. Nah, masuk pada standar terkait hutan di Indonesia, di mana standar terkait hutan di Indonesia sendiri merupakan sertifikasi hutan yang dimana bukanlah hal baru bagi Indonesia, di mana negara ini telah terlibat dengan sertifikasi hutan sejak tahun 1990. Indonesia memiliki sistem sertifikasi hutan nasionalnya sendiri yang disebut Lembaga Ekolabel Indonesia atau LAI, Lembaga Ekolabel Indonesia, yang diperkenalkan pada tahun 1997. Nah, pada tahun 2000 sendiri, lembaga ini mendatangkan Joint Certification Program atau JCP dengan FSC. Nah, sertifikat FSC sendiri sebagai International System Certificate juga telah tersedia di Indonesia selama beberapa tahun. Nah, kemudian untuk tahun 2009 sendiri, pemerintah memulai program sertifikasi wajib PHPL atau berkelanjutan pengelolaan hutan produksi, dan SVLK, skema jaminan legalitas kayu. Nah, kemudian masuk kepada PHPL, di mana kita akan membahas lebih lanjut lagi, di mana PHPL disahkan melalui beberapa peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata hutan, pembentukan hutan, rencana pengelolaan, dan pemanfaatan hutan. Nah, kemudian terdapat juga pedoman penilaian kinerja keberlanjutan pengolahan hutan, produksi, dan kayu kepastian legalitas bagi pemegang konsensus atau hutan rakyat. Maaf sebelumnya, dan pemanfaatan hutan dan KLHK nomor 38 Menhub 2 garis miring 2009 dan Permenhub nomor 68 atau Menhub 2 garis miring 2011, kemudian ada Permenhub nomor 45 Menhub 2 tahun 2012, kemudian ada juga Permenhub nomor 42 Menhub 2 garis miring 2013 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja keberlanjutan pengelolaan hutan produksi dan kayu kepastian legalitas bagi pemegang konsensus atau hutan rakyat. Nah, program-program ini bertujuan untuk menegakkan undang-undang yang ada untuk memastikan bahwa
Pengelolaan hutan tunduk pada kelestarian prinsip, di mana karena program ini merupakan instrumen wajib pemerintah, maka tidak terkait dengan masalah teknis perdagangan hasil hutan dan tidak ditargetkan untuk memenuhi tuntunan pasar. Nah, adapun program-program yang terdapat pada PHPL sendiri ini menetapkan 5 kriteria dasar yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut, di mana yang pertama adalah ada legalitas dan keamanan sumber daya hutan, kemudian yang kedua adalah keberlanjutan produk, kemudian yang ketiga ada konservasi ekologi dan lingkungan, kemudian yang keempat manfaat ekonomi, dan yang kelima institusi. Nah, untuk mengukur sejauh mana PHPL dilakukan oleh suatu kesatuan pengelolaan hutan, terdapat pedoman pengukuran dan standarisasi, di mana standarisasi dan pedoman ini kemudian digunakan sebagai instrumen sertifikasi proses oleh penilaian independen. Nah, kemudian masuk pada SVLK, di mana SVLK ini adalah sistem pelacakan wajib efektif sejak 2009 yang dikembangkan dengan melibatkan pemerintah untuk memastikan legalitas sumber dari mana kayu sedang diperdagangkan di Indonesia. Nah, sistem ini berusaha untuk meningkatkan pengolahan hutan dan untuk menjaga kredibilitas dan legalitas kayu Indonesia. Nah, dari situ akhirnya terintegrasi ke dalam program PHPL, di mana sesuai dengan Permendagang nomor 64 pada tahun 2012, ada 40 produk berbasis kayu yang wajib mendapatkan sertifikat SVLK, di mana audit SVLK dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang telah disertifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN menjadi verifikasi legalitas kayu badan, di mana atau disebut juga dengan LV-LK sesuai SK KLHK. Di mana kebijakan ini mencerminkan sikap pemerintah komitmen untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal, dan untuk memenuhi permintaan pasar internasional akan kayu legal bersertifikat khusus dari Eropa Union atau EU, di mana pada negara-negara Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Nah, sistem ini dapat dilihat sebagai insentif nasional untuk merespon meningkatnya permintaan skema sertifikasi legalitas kayu dari luar negeri, seperti FSC dan PEFC, atau nah, ini menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016. Nah, pada akhir 2016 sekitar 24 juta hektar hutan dan 2.843 berbasis hutan industri bersertifikat SVLK. Nah, ini menurut Jakarta Post tahun 2016. Nah, kemudian masuk kepada studi kasus, di mana saya mengambil studi kasus dengan judul Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH di Kabupaten Banjar. Nah, di mana pada implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH di Kabupaten Banjar ini berfokus pada permasalahan kondisi kehutanan Indonesia yang sampai saat ini masih sangat memprihatinkan, yang ditandai dengan semakin meningkatnya laju degradasi hutan setiap tahunnya. Nah, pada tahun 1970, laju kerusakan hutan mencapai 300.000 hektar atau per tahun. Namun pada tahun 1990 sampai 2000, menurut data terakhir dari Food and Agriculture Organization atau FAO, laju kerusakan hutan mencapai 1,3 juta hektar per tahun. Nah, bahkan pada tahun 2003 telah mencapai 2,83 juta hektar per tahunnya. Nah, ini menurut Departemen Kehutanan tahun 2005. Laju pengurangan hutan di Kalimantan Selatan dalam kurun 12 tahun, yaitu 1985 sampai 1997 telah mencapai 44,4% atau 3,74
per tahun. Nah, angka kerusakan hutan di Kalimantan Selatan sendiri merupakan angka kerusakan hutan terburuk kedua di Indonesia setelah Sumatera Selatan dengan angka kerusakan hutan 65% atau 5,41% per tahun. Oleh karena itu, pada tahun 2002, sisa luas areal hutan di Kalimantan Selatan adalah 900.035.900 hektar. Padahal luas areal hutan pada tahun 1985 masih seluas 1.795.900 hektar. Nah, kemudian dengan itu, pemerintah Indonesia sebagai pemegang kebijakan publik bidang kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 yang berisi ketentuan tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan sebagai wujud pelaksanaan dari ketentuan Bab 4, Bab 7, dan Bab 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Nah, berdasarkan pertimbangan bahwa PP Nomor 34 Tahun 2002 dirasakan masih kurang komprehensif, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan PP Nomor 6 Tahun 2007 untuk mengatur pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip hutan lestari. Salah satu pasal dalam PP Nomor 6 Tahun 2007 memuat tentang pembangunan kesatuan pengelolaan hukum. Nah, dari situ Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar melakukan berbagai kegiatan pengimplementasian, di mana Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar sebagai salah satu implementator dalam mengimplementasikan kebijakan kesatuan pengelolaan hutan di Kalimantan Selatan, telah melakukan berbagai kegiatan seperti konsultasi publik, workshop, dan lokakarya dalam rangka menginisiasi pembentukan. Nah, menginisiasi pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. Nah, kegiatan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, di antaranya pembuatan rancangan bangun KPH, arahan pencadangan, dan pembentukan KPHP dengan luas 98.403 hektar yang disebut pada KPHP nomor 4. Nah, pembentukan KPHP di Kabupaten Banjar semakin sering disosialisasikan oleh berbagai pihak, sejalan dengan penunjukan Banjar sebagai KPH model dan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan. Nah, implementasi kebijakan KPH merupakan langkah yang sangat penting dalam sebuah proses kebijakan dalam sebuah proses kebijakan. Nah, tanpa sebuah implementasi, maka sebuah kebijakan termasuk kebijakan KPH hanyalah sebuah dokumen yang tidak memiliki makna dan tidak memiliki pengaruh nyata terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Nah, oleh karena itu, kebijakan tentang KPH sebagai salah satu kebijakan publik memerlukan keefektifan dalam pengimplementasiannya di daerah Banjar sendiri. Kemudian, untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar dapat diukur dengan menggunakan keempat sudut pandang, di antaranya yaitu ketepatan kebijakan, di mana terdapat beberapa kebijakan yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah dalam menjawab permasalahan pengelolaan hutan di daerah, termasuk pengelolaan hutan di Kabupaten Banjar. Nah, salah satunya dengan dikeluarkannya PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan yang pada beberapa pasalnya membahas tentang pembentukan KPH. Nah, pembentukan KPH sendiri bertujuan untuk melakukan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari sesuai fungsi pokok dan peruntukannya. Diharapkan dengan pembentukannya KPH, maka terdapat kejelasan tanggung jawab dan wewenang pengelolaan pada suatu areal hutan. Nah, pembentukan KPH sendiri yang telah diatur oleh pemerintah melalui PP Nomor 6 Tahun 2007 merupakan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan masalah kehutanan yang ada di Kabupaten Banjar. Nah, sehingga diharapkan dengan pengimplementasian kebijakan KPH tersebut akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan kehutanan yang terdapat di Kabupaten Banjar. Nah, kemudian masuk pada ketepatan pelaksanaan kebijakan.
di mana PP nomor 6 tahun 2007 mengisyaratkan bahwa yang menjadi pelaksana dalam implementasi kebijakan KPH terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan swasta. Nah, sehingga diharapkan semua stakeholder pelaksana kebijakan KPH memiliki pemahaman dan arah yang sama dalam mengimplementasikan kebijakan KPH, sehingga diharapkan implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar dapat dilaksanakan dengan lancar dan efektif. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang saya ambil dari studi kasus jurnal, beberapa informa diketahui bahwa masyarakat di lokasi penelitian sebagai salah satu stakeholder kunci yang memiliki fungsi strategis dalam implementasi kebijakan KPH ini tidak mengetahui secara pasti tentang kebijakan KPH yang akan diterapkan di wilayahnya. Nah, pada umumnya informan yang berasal dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat maupun aparatur desa di lokasi penelitiannya yaitu Desa Angkipi dan Peramasan Bawah masih belum mengetahui secara jelas tentang informasi dan pengembangan pembentukan KPH yang akan dilaksanakan di daerahnya. Nah, sehingga dengan kekurangtahuan masyarakat tentang kebijakan KPH sendiri menyebabkan terjadi ketidakefektifan dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar. Kemudian sudut pandang yang ketiga yaitu ketepatan target, di mana kebijakan kehutanan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang kehutanan yang muncul. Salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam bidang kehutanan tersebut adalah dengan dikeluarkannya PP nomor 6 tahun 2007. Nah, PP nomor 6 tahun 2007 sendiri merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk merubah sistem pengolahan yang tidak efektif menjadi sistem pengolahan hutan yang efektif dan efisien sesuai dengan tugas pokok dan peruntukannya sehingga terdapat kejelasan tanggung jawab dan wewenang pengelolaan pada suatu areal hutan. Nah, intervensi pemerintah melalui implementasi PP nomor 6 tahun 2007 di Kabupaten Banjar telah mengalami beberapa permasalahan. Di antaranya ada permasalahan kesiapan masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam areal kesatuan pengolahan hutan dalam menerima intervensi kebijakan tersebut. Masyarakat masih belum mengetahui dengan pasti dan jelas tentang KPH tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya masih minimnya informasi tentang KPH yang diterima oleh masyarakat, baik yang berhubungan dengan manajerial KPH maupun masalah teknis pelaksanaan KPH. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu permasalahan status lahan yang belum jelas dan tuntas. Nah, apabila kedua permasalahan tersebut belum diselesaikan oleh pihak pemerintah daerah, maka akan terjadi penolakan dari masyarakat terhadap implementasi kebijakan tentang pembentukan KPH di Kabupaten Banjar. Nah, pada akhirnya penolakan tersebut akan menyebabkan terjadinya ketidakefektifan dan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang KPH di Kabupaten Banjar. Kemudian sudut pandang yang keempat adalah ketepatan lingkungan, di mana terdapat dua lingkungan yang paling menentukan dalam implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar. Di antaranya yaitu lingkungan internal, di mana kebijakan atau variabel endogen yang terdiri dari autoritatif, arrangement atau sumber otoritas kebijakan, network composition atau komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat, dan implementation setting atau posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dengan jejaring implementasi kebijakan publik. Nah, kemudian lingkungan yang kedua yaitu lingkungan eksternal kebijakan atau variabel eksogen yang terdiri dari public opinion atau persepsi publik terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan, kemudian interpretive institution atau interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti media massa, kelompok kepentingan, dan lain-lain, dan individual atau individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Nah, kemudian masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivitasan implementasi KPH. Di antaranya
terdapat banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar. Nah, akan tetapi pada studi literatur jurnal yang saya dapatkan, diuraikan bahwa faktor-faktor yang bersifat dominan dalam mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar itu terdiri dari 3 faktor. Yang pertama yaitu komunikasi, di mana komunikasi sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. Implementasi yang efektif terjadi apabila para stakeholder dan pengimplementasian kebijakan KPH tersebut sudah mengetahui apa yang harus diimplementasikan dan apa yang harus dilakukan. Nah, dari hasil studi literatur tersebut, ditunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Banjar merupakan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan KPH. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya, di mana sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasi suatu kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari staf atau pelaksana yang merupakan sumber daya yang paling utama dan menentukan dalam pelaksanaan kegiatan, informan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu kebijakan, wewenang atau otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik, dan fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan sesuai kebijakan publik. Nah, sumber daya tersebut semuanya harus saling berkontribusi dan tidak boleh salah satu di antaranya itu tidak ada, jadi harus saling berkontribusi. Begitu. Kemudian yang ketiga yaitu partisipasi stakeholder, di mana pada umumnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mempengaruhi hasil yang optimal dalam implementasinya. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan tersebut belum menggunakan pendekatan partisipatif, masih bertumpu kepada pemerintah, dan belum melibatkan semua stakeholder, terutama masyarakat sekitar hutan dan lahan yang menjadi sasaran kebijakan. Nah, implementasi kebijakan KPH di Kabupaten Banjar masih belum melibatkan masyarakat secara optimal, dan dalam mengimplementasikan kebijakan KPH, hal ini didasarkan kepada pengakuan informan yang terdiri dari masyarakat di daerah penelitian yang tidak pernah mengetahui dan dilibatkan dalam kegiatan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan KPH di daerahnya, baik dalam bentuk sosialisasi, pertemuan, maupun kegiatan lainnya. Nah, ini kurangnya partisipasi stakeholder dapat menghambat keefektivitasan implementasi KPH yang sudah direncanakan oleh pemerintah, karena antara pemerintah, masyarakat, dan seluruhnya harus saling bekerja sama. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.